Dengan selesainya volume 2 dan berhasilnya penyerapan 10 kristal sungai darah menjadi prajurit hitam yang legendaris, ditambah dengan armor general, tubuh buminya mungkin lebih lemah dari binatang bertanduk emas, tapi ia memiliki kekuatan seorang kaisar. Kekuatan setara dua kaisar, Luo Feng benar-benar percaya diri. Sulit untuk saling membunuh dalam pertarungan antara para kaisar. Bahkan binatang bertanduk emas dengan sayap Shao harus mengandalkan kristal dewa api bunuh diri tingkat tinggi yang berharga 800 juta poin untuk membunuh musuhnya. Dan biasanya sulit bahkan untuk menggunakan kristal dewa api karena ledakannya akan mempengaruhi penggunanya sendiri. Jika binatang bertanduk emas tidak memiliki sayap Shao dan armor general, ia juga akan mati. Karena itu, ketika para kaisar bertarung mereka paling-paling hanya bisa saling menekan. Kematian adalah hal yang langka. Menggunakan jumlah dengan dua kaisar bergabung, musuh tidak bisa melarikan diri. Karena tubuh bumi sudah siap, saatnya pergi ke kota aliansi Hong untuk memeriksanya. Tubuh bumi membutuhkan waktu hampir 3 bulan untuk menyelesaikan volume 2. Adapun binatang itu mungkin akan memakan waktu sekitar 30 tahun. Luo Feng tidak punya kesabaran untuk menunggu selama itu sebelum pergi ke kota. Luo Feng menekan tombol transfer otomatis di vilanya di alam semesta virtual. Sebagai anggota aliansi Hong, ia memiliki satu lokasi lagi yang bisa ia teleportasi ke sana, kota aliansi Hong. Shung! Ia menghilang dan dipindahkan ke ruang lain. Ruang terbesar di seluruh alam semesta virtual, di mana yang terkuat berkumpul. Itu adalah ruang aliansi Hong. Ruang yang luas dengan bintang-bintang yang berputar. Di sana terletak sebuah kota kuno megah yang mengambang. Itu adalah kota aliansi Hong. Wung! Saat ia mendarat, salah satu bintang yang tak terhitung menyala. Ini kota aliansi Hong. Muncul di dalam ruang tamu yang tidak lebih dari 1000 meter persegi. Ia melihat ke sekeliling dan mengerutkan kening. Ini terlalu kecil. Luo Feng, saya sudah menerima email. Ini adalah tempat tinggalmu. Semua anggota kota luar memiliki ruang tamu yang sama, dengan luas 3200 meter persegi. Sangat kecil, Luo Feng mengelahkan kepalanya. Villa wilayah primordial Yuxi yang berukuran ribuan meter persegi. Ruang ini akan sulit bahkan untuk berlatih atau melakukan apapun. Luo Feng, menurut sistem manajemen kota aliansi Hong, kota aliansi Hong ini bukanlah tempat bagimu untuk berlatih. Ini adalah tempat bagi prajurit kuat untuk berkumpul. Mereka semua memiliki bentuk tubuh yang sama, tubuh tingkat siswa. Saya merasakannya, Luo Feng mengangguk. Dulu ketika Luo Feng pertama kali masuk ke Pulau Gunung Hitam di alam semesta virtual, itu sama. Semua manusia memiliki bentuk tubuh yang persis sama. Ini ditetapkan untuk mencegah perkelahian. Hanya dengan melihat penampilannya saja sulit untuk menentukan kekuatan mereka. Namun, Gunung Yuxiang itu adalah tempat berkumpulnya para jenius. Tempat untuk memelihara jenius agar mereka bertarung dan berlatih. Oleh karena itu, setiap orang memiliki tubuh yang dekat dengan tubuh aslinya di dunia nyata. Jika seseorang adalah penguasa domain tingkat 9 di dunia nyata, mereka yang demikian di alam semesta virtual. Dengan begitu, itu cocok untuk pelatihan dan pertarungan. Namun kota aliansi Hong kembali ke pengaturan aslinya. Semua orang memiliki tubuh lemah yang sama. Bukan hanya para kaisar, bahkan para kesatria memiliki tubuh yang sama di sini. Karena itu, selama para kesatria mengendalikan tekanan mereka, bahkan jika seorang kesatria berdiri di depanmu, kamu tidak akan bisa tahu. Karena semua orang memiliki bentuk yang sama, satu-satunya perbedaan adalah kesadaran, dan seseorang bisa mengendalikan tekanan mereka sehingga tidak mungkin untuk tahu. Mari kita pergi melihat. Luo Feng berjalan keluar. Itu adalah distrik kecil yang tenang dan luas. Setiap tempat tinggal menempati 3200 meter persegi. Setiapnya setinggi 2 lantai dengan masing-masing gayanya sendiri. Kota luar adalah yang paling ramai dan sibuk. Akhirnya kota dalam sebagian besar diisi oleh para kesatria dan jumlah mereka sangat sedikit. Paling tidak sudah jelas, kota luar memiliki lebih dari 3 juta penduduk, dibagi menjadi distrik-distrik kecil masing-masing dengan paling banyak 10.000 penduduk. Babata memberitahu Luo Feng. Berjalan di dalam distrik kecil, Luo Feng merasa hampir seperti ia sedang berjalan di distrik kecil di bumi. Namun melihat gaya yang berbeda dari setiap tempat tinggal, melihat banyak prajurit yang berbeda, baik itu bentuk kehidupan batu atau yang lain-lain, barulah ia merasa ia berada di kota aliansi Hong, tempat di mana yang terkuat berkumpul. Ia melihat ke langit, ruang yang tak berhingga, bintang-bintang bertebaran di seluruhnya. Menurut informasi yang saya kumpulkan, Luo Feng berkata dengan lembut, setiap bintang melambangkan seorang prajurit di dalam kota. Saya ingin tahu yang mana milik saya. Ada banyak prajurit di depan.
Ia melirik ke depan. Di tanah di depan ada banyak kursi dan meja. Para prajurit duduk dalam kelompok dan minum dan berbincang. Sekali lihat, setidaknya 100 di antaranya termasuk 5 di antaranya manusia, dan yang lainnya semua dari ras lain. Haha, pendatang baru. Saya belum pernah melihatmu. Apakah kamu baru saja bergabung dengan aliansi Hong? Kemari, mari kita minum bersama. Seketika banyak prajurit mengangkat gelas mereka dan melambaikan tangan. Hehe, meskipun dari ras yang berbeda semua orang ramah, pikir Luo Feng. Sekaligus memesan di dalam, Babata, jangan mengungkapkan identitas saya. Gelar menjadi murid pemimpin kota kekacauan primordial terlalu mengejutkan, dan berita itu pasti sudah menyebar di seluruh aliansi Hong. Ditambah sangat jarang melihat penguasa sektor di sini, ia tidak ingin menjadi tontonan. Mengerti? Kata Babata. Luo Feng menuju ke arah prajurit yang ramah itu dan tersenyum. Setelah itu, ia mengambil segelas anggur dari bar dan menuju ke 5 manusia. Mereka secara alami membentuk kelompok di sekitarnya. Jika Anda tidak keberatan, saya akan duduk di sini. Luo Feng mengenakan armor hitam, penampilannya sedikit diubah. Ditambah sangat jarang yang tahu berita bahwa Luo Feng bergabung dengan aliansi Hong. Selain 108 kesatria dari tingkat manajemen dan tim utusan, tidak ada orang lain yang tahu. Haha, hilangkan saja upacaranya. Ayo kita duduk. Duduk. Kelima kaisar lainnya tersenyum. Ia melihat tanda bintang di bahu mereka, 4D, 2 bintang, dan 1 3 bintang. Kamu baru saja datang ke aliansi Hong. Biar saya perkenalkan kamu. Saya Kaisar Gyokayu, kata seorang prajurit berambut panjang dengan kulit gelap. 4 ini, Luo Feng mengobrol dengan gembira dengan kelima kaisar itu. Kadang-kadang prajurit ras lain akan datang menyapa. Ini membuat Luo Feng mengenal banyak prajurit ras lain. Ia merasa seolah-olah suasana di dalam kota itu damai. Seseorang harus tahu bahwa para kaisar di benua utama Yanji jelas tidak akur. Dan sulit untuk melihat begitu banyak kaisar. Berapa banyak kaisar yang ada di benua utama Yanji? Selain mereka yang bergegas dengan teleportasi untuk membunuh atau melarikan diri, sangat boros untuk melihat 2 kaisar bersama-sama. Namun di kota kekacauan primordial, mereka ada di mana-mana. Gunung es ada di sini. Sampah. Para prajurit ras lain tiba-tiba menjadi ribut, membuat Luo Feng terkejut. Ia melihat ke arah itu bersama para prajurit lainnya. Di kejauhan, sebuah siluet dengan armor putih berjalan. Itu adalah prajurit bermata satu dengan topeng dan ratusan kepang. Prajurit gunung es ini berjalan ke bar, mengambil anggurnya dan berjalan ke meja untuk minum sendirian. Gunung es, kenapa kamu masih di sini? Kamu pikir kamu bisa duduk di sini? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jika di luar, saya sudah lama membunuhmu. Banyak prajurit semua mencemooh. Namun gunung es terus minum anggurnya. Setelah itu ia berdiri, meregangkan tubuh, dan melirik ke arah mereka. Mendengus dingin, sungguh sekelompok orang bodoh. Setelah itu ia berjalan pergi ke distrik kecil. Melihat ia pergi, Luo Feng bertanya dengan penasaran. Ada apa dengannya? Apakah ia membuat semua orang marah? Saya tidak akan menganggapnya seperti itu. Gyokayu tertawa lembut. Secara alami, akan ada persaingan di mana yang kuat berkumpul. Distrik kecil kita saat ini memiliki lebih dari 8.000 kaisar, semuanya dari ras yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, beberapa akan tinggal di sini selama triliunan tahun. Tentu saja, mereka akan menjadi lebih dekat satu sama lain. Dan kelompok terbentuk secara alami. Kelompok besar akan memiliki lebih dari 1.000, sementara yang kecil akan memiliki ratusan. Luo Feng mengangguk. Setelah dikirim ke distrik kecil, mereka akan terjebak di sini. Banyak yang telah tinggal di sini selama triliunan tahun. Tentu saja, mereka akan menjadi lebih dekat satu sama lain. Dan kelompok terbentuk secara alami. Beberapa kesepakatan dan hal-hal yang terjadi, gunung es itu tidak membantu para pemimpin yang lebih besar. Karena itu, semua orang memperlakukannya seperti itu. Kata seorang pria berarmor besar dengan 2 cakar binatang di samping. Untungnya, ini adalah alam semesta virtual. Jika itu dunia nyata, ia akan mati. Gyokayu melanjutkan. Sebenarnya, apa yang ia lakukan bahkan tidak bisa dianggap salah. Luo Feng terkejut. Tidak ada kesalahan namun ia berada di posisi ini. Ia hanya bisa menyalahkan fakta bahwa ia berasal dari ras yang lemah. Gyokayu menggelengkan kepala. Kekuatan ras memiliki pengaruh besar. Gunung es itu berasal dari ras Nuobushi, ras yang lemah. Saya dengar bahwa seluruh ras hanya memiliki 1 kesatria.
Di dalam seluruh aliansi Hong, mereka tidak memiliki pengaruh sama sekali. Apa yang Anda pikirkan? Untuk anggota klan yang sebegitu lemahnya dari ras yang lemah, akan lebih baik baginya untuk tetap rendah hati. Namun ia malah mengacaukan segalanya seperti itu. Hanya besar di kelompok kecilnya. Alam semesta ini memiliki banyak pemimpin perjalanan dan kaisar pemula. Semua orang di sini sebagian besar adalah kaisar. Bahkan jika ia adalah putra kesatria ras itu, tidak ada yang akan peduli. Namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, apa yang ia lakukan tidak bisa dianggap salah. Kesalahan terletak pada identitasnya. Gyokayu sembari menambahkan, seperti kita manusia, bahkan jika kita melakukan hal yang sama, siapa yang berani main-main dengan kita? Sama seperti ketika kamu berjalan mendekat tadi, apakah kamu tidak melihat betapa bergairahnya semua orang menyambutmu? Karena, seperti yang kita tahu, di kota aliansi Hong, manusia itulah yang paling terkuat. Selanjutnya, bab 827, toko di kota aliansi Hong. Kaisar Gyokayu sangat pandai memulai percakapan dan menjalin koneksi. Ketika Luo Feng ingin berjalan-jalan di kota aliansi Hong, Gyokayu berkata dengan percaya diri, "Saya sangat akrab dengan setiap tempat di dalam kota. Saya akan menemani Anda dan memperkenalkan Anda pada beberapa hal." "Itu akan merepotkan Anda," Luo Feng tersenyum. "Tidak merepotkan sama sekali. Para keabadian memiliki hidup tanpa batas. Mereka tidak bisa selalu berlatih, dan pertempuran berbahaya hanya terjadi sesekali. Selama bertahun-tahun yang panjang, kita harus melakukan beberapa hal lain, bukan? Menemani teman baik di sekitar kota aliansi Hong adalah hal yang menyenangkan." Gyokayu tersenyum memperlihatkan gigi putih saljunya. Dengan Gyokayu memimpin, Luo Feng mulai menjelajahi kota. Kota aliansi Hong, tingkat kekuatan terendah di sini adalah pada tingkat kaisar. Prajurit tak terhitung berkumpul di kota seperti itu, dan kota itu sendiri secara alami sangat maju. Pemandangan langka yang terjadi di tempat biasa sangat umum di sini. Ada kesepakatan kapal besar, pertukaran bentuk kehidupan tanaman dan logam, perekrutan prajurit, misi perolehan item khusus, lelang besar, dan bahkan tempat perjudian. Perjudian. Luo Feng melihat istana 7 lantai yang tampak aneh. Di atasnya ada 3 kata bahasa manusia. Istana Puya, Puya Palace. Para prajurit semua memiliki karakteristik mengambil risiko, dan selama hidup yang abadi tidak banyak hal baru yang bisa dilakukan. Istana Puya adalah tempat perjudian, sebuah hobi. "Ayo, saya akan memperkenalkan Anda." Gyokayu mendarik Luo Feng. Saat mereka masuk, mereka melihat sejumlah besar prajurit di sekitar. Istana besar ini menempati beberapa kilometer di ruang angkasa, sangat ramai. "Buka, buka, buka!" Banyak kaisar semua menatap ke depan tertawa saat mereka berteriak dengan gembira. "Nomor 1031. Sebuah suara keras menyerukan nomor itu. Banyak di antaranya di dalamnya langsung mengutuk. Namun ada satu yang berteriak. 1031 adalah Kaisar Nongkang. Ia menjadi kaya raya kali ini. Nongkang, kamu telah memenangkan harta senilai 100 juta elemen campuran. Kamu harus mentraktir saya lain kali. Jangan pelit. Apakah Nongkang manusia pelit?" Teriakan keras terdengar dari mana-mana. Setelah itu, seorang pria tinggi berambut panjang keriting berteriak, "Ayo, ayo, mereka yang punya tiket semua bisa menuju ke alam pelati 9 wangi." Mewah, memang murah hati, teriakan keras bisa terdengar. Luo Feng segera melihat ke sana bertanya dengan penasaran, "Gyokayu, apa yang terjadi?" "Ini perjudian 1 dari 10.000, ia tertawa. "Dan sistem undian ini memungkinkan tempat perjudian mendapatkan cukup banyak uang." "Ah?" Luo Feng terkejut. "Permainan seperti ini sangat mudah. Mereka menghasilkan harta senilai 100 juta elemen campuran. Ini bukan hal-hal acak yang buruk. Harta di sini setidaknya bernilai sebanyak itu ketika ditukar atau dijual di luar. Satu harta dari tempat perjudian dihasilkan, kemudian mereka akan menjual 10.000 tiket. Juga, setiap tiket dihargai 10.000 elemen campuran. Ketika semua 10.000 tiket terjual, mereka akan memilih satu nomor dari semuanya. Orang dengan tiket itu akan mendapatkan harta itu," kata Gyokayu. "Jadi begitu," Luo Feng sadar. "Itu menarik. Itu mirip dengan 10.000 prajurit yang membeli satu item bersama-sama.
dan salah satu di antara mereka akan mendapatkan item itu sendirian. Menginvestasikan 10.000 untuk mendapat kembali 100 juta, tentu banyak di antara mereka yang gagal. Karena tiketnya hanya berharga 10.000 elemen campuran, sesekali berjudi itu menyenangkan. Gyokayu berjalan dan menjelaskan, ada banyak jenis perjudian yang berbeda, dan mereka cukup mirip dengan perjudian di bumi itu sendiri, dengan beberapa ciri uniknya sendiri. Yang lebih kecil bernilai beberapa ratus elemen campuran, sementara yang lebih tinggi di angka ratusan juta. Namun yang lebih tinggi akan memiliki tokoh terkemuka sesekali mencobanya, sebab bahkan puncak kaisar tidak akan berani berjudi setinggi itu. Berjalan keluar dari istana Puya, Luo Feng terkejut. Berapa banyak tempat ini mendapatkan? Begitu banyak prajurit datang ke sini untuk berjudi, hanya mendapatkan sedikit dari setiap mereka sudah cukup banyak. Istana Puya adalah satu-satunya tempat perjudian di seluruh kota. Meskipun dikenakan pajak oleh aliansi, keuntungannya sangat mengejutkan. Dan itu tidak bisa dibeli atau dijual juga, seru Gyokayu. Tidak ada cara untuk meminta membangun tempat perjudian lain di kota. Hanya ini saja. Saya dengar seorang master istana adalah bos dari istana Puya. Bahkan saya dengar mungkin beberapa master istana bersama-sama memilikinya. Luo Feng mengangguk. Bukan hanya istana Puya, Gyokayu berjalan di gang sempit menunjukkan ke toko-toko besar. Semua bisnis memiliki batas nomor. Toko-toko ini harus punya setidaknya seorang kaisar yang mendukung sebelum mereka bisa memulai. Karena itu, tidak semua orang bisa begitu saja memiliki bisnis di sini di aliansi Hong. Tentu ada pro dan kontra. Selain istana Puya dan beberapa tempat unik lainnya, ada banyak toko yang juga unik tapi terbatas jumlahnya. Secara alami akan ada persaingan. Meskipun kita para kaisar tidak bisa membuka toko, kita tidak perlu membayar penginapan dan sebagainya di sini, tetapi hanya untuk berjudi atau membeli barang. Tentu kita tidak akan punya pengeluaran jika kita menginginkan. Namun selama sebuah toko dibuka, itu memerlukan pembayaran pajak ke aliansi Hong sepanjang waktu. Gyokayu menunjukkan ke depan. Lihat, itu adalah toko terbaik dengan banyak barang. Ia bernama Hala Pusaka Alam Semesta. Saya dengar seorang master istana manusia yang membukanya. Aula itu dibagi menjadi 2 tingkat, dan setiap tingkat memiliki ukuran yang sama dengan istana Puya. Seseorang harus tahu bahwa ruang terbatas di kota, dan bahkan para kaisar tinggal di ruang kecil. Karena itu, untuk sebuah kapal yang berukuran beberapa kilometer, seberapa banyak barang yang bisa muat di sana? Luo Feng masuki aula harta karun alam semesta. Melihat harta yang tak terhitung jumlahnya yang dipajang, setiap satu dari mereka memiliki gambar yang menunjukkan rekaman, gambar, dan informasi tentang item, termasuk latar belakang, kekhususan, dan harganya. Harta di lantai pertama dihargai dari 1 juta elemen campuran hingga 100 miliar elemen campuran. Ada segalanya. Gyokayu menunjukkan. Lihat tangga yang menuju ke lantai 2. Luo Feng berbalik untuk melihat. Aula harta karun alam semesta adalah kapal terbaik. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di lantai pertama, dan lantai kedua memiliki item yang bahkan lebih berharga. Beberapa bisa dibeli dengan elemen campuran. Yang lainnya adalah barang selundupan, dan seseorang harus menukarnya dengan harta lain, menggunakan sistem barter. Gyokayu menjelaskan. Anda harus tahu bahwa beberapa harta di alam semesta sangat langka dan unik. Memberikan harga yang akurat sangat sulit, terutama item unik, karena mereka mungkin tidak berguna bagi sebagian orang, tetapi sangat penting bagi yang lain. Sulit untuk memberi harga pada beberapa item, tetapi menukar menjadikannya menjadi kesepakatan yang lebih sederhana. Luo Feng mengangguk, berjalan dan melihat-lihat. Setelah beberapa saat, mereka mencapai tangga. Ini bukan tempat Anda, bisa pergi. 9 wanita ras lain cantik berdiri di sebelah tangga selebar 100 meter, dan salah satu dari mereka menatap dingin ke arah Luo Feng dan berkata, lantai 2 tidak terbuka untuk sembarang orang. Sebuah suara menusuk bergema. Seorang pria dengan sisik ungu dan mengenakan jubah emas aneh yang membuatnya terlihat seperti patung ungu purba berjalan mendekat. Segera berjalan ke tangga dan menatap Luo Feng sekilas. Yang, Gyokayu berjalan mendekat.
Melihat pria berjubah emas itu, ia berkata, "Seseorang harus menjadi makhluk bintang 4 atau di atasnya untuk naik, atau memiliki lebih dari 100 miliar elemen campuran di akun Anda di bank pertama alam semesta atau bank galaksi alam semesta. Memenuhi salah satu dari kriteria ini akan memungkinkan Anda untuk naik." Dan siapa pria yang tampaknya sombong itu? Lo Feng tertawa. Ia dipanggil Kaisar Wu Pin. Gyokayu berkata dengan lembut. Meskipun ia dari ras lain, gurunya adalah makhluk bintang 7, dan gurunya memanjakannya dan menganggapnya sebagai miliknya sendiri. Seorang murid dari bintang 7. Lo Feng tertawa. Kaisar Wu Pin itu cukup kejam. Karena ia belak-belakan dan ramah dengan prajurit yang kuat, ia memiliki teman-teman yang kuat. Yang kita dari lingkaran yang berbeda, kita tidak bisa bermain-main dengannya. Lingkaran yang berbeda memiliki perbedaan. Secara alami mereka yang memiliki latar belakang yang lebih kuat akan semua bercampur bersama. Lo Feng mengangguk. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di lantai pertama. Mereka ada di triliunan. Dan ini sudah cukup untuk Anda untuk melihat untuk waktu yang lama. Gyokayu tersenyum. Saya kira seperti itu. Lo Feng mengangguk. Ia tertawa dalam hati pada Kaisar Wu Pin itu. Sepertinya ras lain memang merasa rendah diri dari manusia. Dan melawan manusia yang benar-benar percaya diri, mereka tidak peduli dengan ras lain. Keangkuhannya mungkin adalah tanda dari perasaan rendah dirinya sendiri. Aula harta karun alam semesta memang toko terbaik di kota Aliansi Hong. Ada banyak harta langka dan beberapa yang bahkan gudang harta alam semesta virtual tidak miliki. Tentu saja ada beberapa item di gudang harta virtual yang tidak tersedia di sini. Tetapi bagaimana bisa item di gudang harta virtual dibandingkan dengan item yang ada di sini? Pasti membuat saya ingin membeli barang. Hehehe, harta yang diperlukan untuk pelatihan binatang bertanduk emas dewa dunia ada beberapa di sini. Lo Feng bahagia saat ia melihat-lihat. Ia tidak berniat membeli apapun pada awalnya. Namun setelah melihat triliunan harta, ia tidak bisa menahan diri untuk ingin membeli sesuatu. Namun, hal-hal yang benar-benar ia minati biasanya bernilai beberapa ratus juta hingga miliaran elemen campuran. Sayangnya, ia tidak punya uang. Meskipun ia memiliki beberapa item setelah membunuh pemuda Nashi itu, ia tidak menukarkannya dengan uang. Tatapan Lo Feng tiba-tiba mendarat pada perisai emas aneh setinggi 8 meter. Meskipun ini disimulasikan oleh alam semesta, saat ia melihatnya, ia langsung teringat pada perisai prajurit dan jenderal. Ini adalah... Mata Lo Feng berkilau. Selanjutnya, Bab 828, Armor Emas. Lo Feng dengan hati-hati memeriksa armor emas di depannya, terutama energi yang disimulasikan darinya. Itu mirip dengan armor prajurit dan jenderal, tapi satu-satunya hal adalah armor ini adalah sesuatu yang dipindai dan disimulasikan di alam semesta virtual. Karena itu, Lo Feng tidak bisa merasakan panggilan itu di sini. Jika itu di dunia nyata, ia akan dengan mudah merasakannya. Itu tidak mungkin di alam semesta virtual. Lo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kebahagiaan. Ras api ibu. Informasi rinci dari gambar itu, armor ini diperoleh dari pertempuran kuno dalam perang ras. Pemilik aslinya adalah seorang kaisar dari ras api ibu yang sangat kuat. 10 kaisar mati dari tangannya, dan kemudian ia dibunuh oleh seorang kesatria. Prajurit itu langsung hancur menjadi tidak ada dari serangan itu, namun armor emas di tubuhnya tidak rusak. Itu adalah harta yang mengejutkan dan misterius. Armor ini disimpan sebagai kenang-kenangan dari pertempuran kuno. Setelah pemeriksaan yang cermat, ia tidak bisa mengubah ukurannya. Tidak dapat diserap ke dalam tubuh apapun. Namun materialnya cukup kokoh, sehingga bahkan seorang kesatria akan membutuhkan sedikit usaha untuk menembusnya. Karena pengujian, ada 3 sobekan yang sangat kecil di dalamnya. Meskipun tidak bisa mengubah ukurannya, seorang keabadian dapat menjadi energi keabadian dan memasukinya. Keabadian itu kemudian akan membentuk tubuhnya sesuai. Menurut pengujian, bahkan jika seseorang tidak bisa menyatu dengannya, selama seseorang memakainya,
serangan jiwa akan dikurangi lebih dari 90% olehnya. Bahkan serangan lain akan memiliki efek yang sama. Hanya dengan properti pengurangan serangan jiwa dan fisik, armor emas ini adalah harta sejati. Ia tak ternilai harganya. Namun kelemahannya adalah bentuknya tetap dan tidak bisa berubah, membuatnya sedikit merepotkan. Armor emas yang tetap kaku pada sendi, jika seseorang adalah petarung, ia akan merasa sulit untuk melambaikan pedangnya. Seorang dewa setinggi 2 meter harus membentuk tubuh setinggi lebih dari 8 meter, sangat mempengaruhi kekuatannya. Seorang keabadian manusia dengan tinggi 2 meter pasti tidak akan pernah sengaja membuat dirinya 10 meter, 1000 meter, bahkan 10.000 meter. Meskipun itu mungkin, itu akan memiliki efek besar pada kekuatannya. Oleh karena itu, bentuk aslinya adalah yang paling optimal. Meskipun armor emas ini memiliki helm, area wajahnya terbuka. Selama serangan jiwa melewati area itu tidak akan diblokir oleh armor. Kekuatannya tidak akan berkurang. 3 kelemahan besar. Dikombinasikan dengan harganya yang sangat tinggi, 5 miliar elemen campuran. Membuatnya tidak ada yang mau bertanya tentang armor itu. 5 miliar elemen campuran? Tidak buruk, itu tidak terlalu tidak masuk akal. Yang, Jukayu berjalan mendekat dan melihat Lo Feng asik dengan deskripsi armor emas itu. Ia tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Armor ini sangat misterius. Ia bisa memblokir serangan fisik dan jiwa, namun kelemahannya jelas, terutama bagian wajah yang terbuka. Itu membuat kekuatannya tidak berguna. Ditambah lagi dengan harganya yang 5 miliar elemen campuran. Armor ini berguna bahkan bagi para kaisar. Tapi siapa yang bersedia membayar 5 miliar untuk armor yang harus mengubah tubuh keabadian mereka agar sesuai dengan banyak kekurangan begitu? Lo Feng menatapnya. Tidak ada yang pernah membelinya sebelumnya, bahkan dengan banyak kelemahan itu. Kekuatannya mengejutkan. Seharusnya ada beberapa yang akan membelinya. Tentu saja pernah membelinya. Dulu, Phoenix Merah membeli 1. Agar muat di dalamnya, ia mengubah tubuh dan bahkan secara khusus membuat armor paduan untuk membantunya. Apa yang terjadi? Ia bertemu dengan prajurit ras lain di wilayah rahasia, dan karena ia mengubah bentuk tubuhnya, kekuatannya diturunkan. Dan prajurit ras lain itu jauh lebih kuat, menemukan kelemahan topengnya setelah beberapa saat. Karena topeng paduan khususnya tidak sebagus armor emas, itu hanya mengurangi setengah dari serangan jiwa. Serangan jiwa musuh menembus wajahnya. Ia jatuh dalam perang. Sayang sekali. Jukayu menggelengkan kepalanya. Seseorang harus tahu bahwa kaisar yang paling menakutkan adalah mereka yang mahir dalam serangan jiwa. Mereka melewati ruang angkasa itu sendiri dan sangat cepat, mampu masuk melalui manapun itu. Selama ada titik lemah dimanapun, pertahanan bagian lain tidak berguna. Armor emas tidak berguna melawannya, bahkan membuat seorang keabadian mengubah bentuknya hanya untuk muat di dalamnya. Itu hanya buang-buang waktu dan tidak berguna. Jika lebih murah seperti sekitar 500-600 juta elemen campuran, orang akan membelinya lebih banyak. Tapi 5 miliar, itu sudah cukup untuk membuat seorang kaisar merasa kesulitan dan tidak membeli sesuatu seperti itu. Selama bertahun-tahun tak terhingga, ada beberapa prajurit yang kurang beruntung yang telah jatuh, karena itu tidak ada yang membelinya dengan bodoh lagi. Namun aneh, armor ini telah dipindahkan beberapa kali, bahkan diambil oleh musuh, tetapi kembali setelah beberapa pertempuran. Namun harganya selalu tetap sama. Secara teoritis, harga harus turun setelah sekian lama. Namun ia selalu tetap sama di 5 miliar. Pertama kali muncul, harganya 50 miliar. Dan setelah pengguna pertama jatuh, ia turun menjadi 5 miliar. Selama bertahun-tahun tak terhingga, ia tetap sama. Dipindahkan beberapa kali. Lo Feng penasaran. Halaman harta karun semesta dunia saja hanya memiliki 1 ini. Mereka memiliki total 3. Namun untuk yang 3 sobekan ini adalah yang dijual ke Phoenix Merah. Aku mengenalnya. Lo Feng mengangguk dan menatap armor itu. Secara bersamaan mengurangi serangan fisik dan jiwa. Tidak bisa berubah ukuran, tidak bisa menyatu dengan tubuh. Ras api ibu? Ini dia. Lo Feng sangat yakin dari 4 poin itu. Ini adalah armor tingkat lebih tinggi dari armor prajurit dan jenderal. Ras api ibu, logo prajurit dan jenderal sama. Tidak bisa menyatu dengan tubuh.
Tubuh Musha yang tidak dilatih dalam manual tanpa nama tidak bisa menyatu dengan armor juga. Tidak bisa berubah ukuran. Itu hanya bisa melakukannya setelah fusi, melemahkan serangan fisik dan jiwa. Ini memastikannya, ini mirip dengan armor prajurit dan jenderal. Lo Feng sangat bersemangat di dalam. Aliansi Hong memang tempat di mana yang kuat dan harta karun tak terhingga berkumpul. Ia secara acak menemukan armor emas misterius, dan meskipun semua hartanya dinilai dengan akurat, beruntung tidak ada prajurit di Aliansi Hong yang memiliki cara untuk menggunakan armor ini dengan benar, karena itu tidak terlalu mahal. Aku pasti harus membelinya, pikir Lo Feng. Luo Fang sangat jelas tentang kartu asnya sendiri. Meskipun sayap Xiao sangat kuat, hal yang lebih penting baginya adalah manual tanpa nama dan armor jenderal. Karena keduanya bisa meningkatkan kekuatannya. Armor jenderal memungkinkan ia memiliki kekuatan ekstra 10.000 penguasa sektor, menutupi perbedaan antara ia dan para keabadian. Itu tidak hanya meningkatkan pertahanan dan serangannya, itu meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Armor jenderal. Binatang bertanduk emas dan tubuh bumi keduanya memiliki kekuatan tingkat kaisar, terutama karena itu. Dalam hal pemahaman hukum, Luo Fang yang mengandalkan kehadiran dewa binatang hanya berada di tingkat 18. Ini jauh dari tingkat 20 ke Di dari dulu. Namun, dengan armor jenderal yang misterius, ia memiliki kekuatan yang tak kenal takut. Ditambah dengan sayap Xiao dan teknik puncaknya sendiri, ia bisa dengan mudah membunuh seorang pejabat puncak, bahkan mengandalkan kristal dewa api untuk membunuh kaisar rendah. Jika saya tidak memiliki manual tanpa nama dan armor jenderal, saya hanya akan memiliki kekuatan tingkat pejabat. Saya harus berterima kasih kepada pencipta manual tanpa nama. Luo Fang menebak bahwa karena manusia bumi dipelihara oleh pencipta yang hebat itu, ras api ibu mungkin dipelihara dari pencipta yang sama. Oleh karena itu, manual tanpa nama seharusnya dari pencipta yang hebat yang sama. Saya belum pernah bertemu dengannya, tapi ia telah memberi saya begitu banyak, pikir Luo Fang. Kaisar Yokaku. Yang? Yokaku menatapnya dengan penasaran. Saya butuh bantuan Anda dalam sesuatu, kata Luo Fang sambil tersenyum dan berjalan keluar dari toko bersamanya. Untuk membeli armor emas itu, ia membutuhkan 5 miliar elemen campuran. Untungnya hanya 5 miliar, dan itu tidak cukup untuk memaksanya menjual kristal warisan. Namun, barang-barang yang ditinggalkan pemuda Nashi itu, Luo Fang harus menjual semuanya. Adapun barang-barang itu, dengan harga diskonnya, Luo Fang masih harus menghabiskan setidaknya 8 miliar poin. Tentu, para kaisar lain tidak bisa mendapatkannya dengan harga serendah itu. Luo Fang adalah murid dari pemimpin kota kehancuran primordial. Hanya karena hal itulah ia sangat istimewa. Perusahaan alam semesta virtual mendapatkan sangat sedikit darinya. 1,5 hari kemudian, Luo Fang datang sendirian ke Haula Harta Karun Alam Semesta, memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya. Harta karun itu sangat mahal, dan butuh waktu bertahun-tahun bagi seorang kaisar untuk membeli satu. Dengan hanya lebih dari 3 juta kaisar di kota Aliansi Hong, sedikit yang akan datang dan melihat-lihat, sebagian besar kosong. Kemari, panggil Luo Fang. Pelanggan yang terhormat, apa yang ingin Anda beli? Ia berjalan mendekat. Armor emas ini spesial, saya akan membelinya, kata Luo Fang. Selanjutnya, bab 829. Keputusan. Armor emas? Karyawan itu menatap dengan tidak percaya. Armor emas ini telah dipajang di sini untuk waktu yang lama tanpa ada yang membelinya. Beberapa orang di manajemen Hala Harta Karun bahkan menyarankan untuk menyingkirkannya atau menurunkan harganya. Namun tidak ada saran yang pernah berhasil. Armor itu tetap di sini dan harganya tetap 5 miliar. Pelanggan yang terhormat, mohon menunggu, kata karyawan itu. Lalu pergi memanggil pemilik tingkat pertama. Wanita itu adalah seorang manusia yang tampak menggoda dengan rambut ikal keemasan. Lengannya memiliki tanda 3 bintang. Seorang prajurit 3 bintang. Wanita itu tersenyum pada Luo Feng. Mari kita masuk dan bicara. Luo Feng mengangguk dan memasuki sebuah ruangan di belakang toko. Keduanya duduk berhadapan. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Kaisar Chan Xin.
pemilik sekunder Hala Harta Karun, katanya. Lu Feng mengangguk dalam diam. Jarang ada yang ingin membeli armor emas. Ia senyum. Saya harus memperingatkanmu, sudah banyak yang membelinya sebelumnya, tetapi tidak ada yang berakhir dengan baik, dan 5 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Luo Feng mengangguk. Ia cukup kaya, namun ia masih belum bisa begitu saja mengeluarkan 5 miliar untuk barang yang tidak berharga. Tapi ini adalah armor yang mirip dengan armor prajurit dan jenderal, yang bahkan seorang kesatria akan merasa kesulitan untuk menghancurkannya. Terlalu jelas bahwa ini adalah versi tingkat lebih tinggi dari kedua armor lainnya. Bahkan jika itu berarti menjual segalanya, ia harus membelinya. Saya akan membelinya, kata Luo Feng. Ini adalah kontraknya. Dengan sistem alam semesta virtual sebagai saksi, kedua belah pihak akan menandatanganinya. Dan Anda segera mentransfer dananya kepada kami setelahnya. Jika kami tidak mengirimkannya kepada Anda dalam waktu yang ditentukan, Anda akan diganti 10 kali lipat dari jumlah itu. Luo Feng dan wanita itu menandatangani. Luo Feng segera mentransfer 5 miliar ke akun Hala Harta Karun Alam Semesta. Saya berharap tetap anonim dalam catatan Anda. Saya tidak ingin ada yang tahu saya membeli armor itu. Luo Feng mengerungkan keningnya. Santai, kata wanita itu dengan percaya diri. Hala Harta Karun kami memiliki klausul kerahasiaan. Tentu saja, jika Anda mengungkapkannya sendiri, Anda tidak bisa menyalahkan kami. Luo Feng bangkit dan pergi. Wanita itu melihatnya pergi dan ia menghilang dari Hala Harta Karun. Alam semesta virtual, sebuah ruang yang dibuka khusus untuk seorang kesatria. Wanita itu muncul di dalam tanah es yang luas dan di tengahnya ada istana kuno. Itu benar-benar kosong di dalamnya, tetapi di permukaan es di luar istana duduk seorang lelaki tua. Master istana, wanita itu berdiri di depannya dengan hormat. Kesepakatan besar apa yang dilakukan Hala Harta Karun? Lelaki itu menatap wanita itu. Ini adalah master istana dari Hala Harta Karun, sebuah makhluk tingkat kesatria. Biasanya hanya kesepakatan besar yang akan mengharuskannya muncul secara pribadi. Armor emas yang sudah kurus yang tak berguna itu terjual. Lelaki itu berkata dengan penasaran. Iya, jawab wanita itu. Siapa yang membelinya? Lelaki itu bertanya dengan penuh kepenasaran. Ia tidak mengungkapkan identitasnya, hanya meninggalkan nomor telepon alam semesta virtualnya untuk dihubungi dan menerima barangnya. Dan sangat sulit untuk mencari identitasnya dari nomornya. Saya juga tidak bisa melakukannya, tentu saja sulit. Lelaki itu melambaikan tangannya. Kamu boleh pergi. Ya. Wanita itu menghilang, hanya lelaki itu yang tersisa di tanah es yang luas. Ia mengerutkan kening. Armor emas yang buruk bernilai 5 miliar. Mengapa Master sangat menghargainya? Master memerintahkan agar harga tetap pada 5 miliar dan untuk segera memberitahukannya ketika seseorang membelinya. Apakah armor ini benar-benar begitu misterius? Masternya adalah makhluk absolut sejati dari ras puncak umat manusia. Ia adalah pemilik sejati dari aula harta karun alam semesta. Alam semesta virtual di dalam istana tertinggi di Pulau Guntur yang dikelilingi oleh energi kekacauan, sebuah siluet muncul di luar. Tubuhnya seperti iblis, seperti gunung, panjang dengan ekor naga, bersama dengan mata yang tampaknya memegang seluruh alam semesta di dalamnya. Hanya berdiri di sana sendirian, ia memancarkan kekuatan besar yang mengguncang ruang di sekitarnya. Pemimpin kota kekacauan primordial, ia berdiri di luar dan berkata. Suaranya mencapai istana dan bergema di dalamnya. Long Yen, kenapa kamu tidak masuk kemari? Suara tenang bergema dari dalam. 2 prajurit absolut. 1 cukup untuk mengguncang ruang. 1 tenang seperti lautan. Tanpa persetujuanmu, beraninya saya menerobos masuk. Suara Long Yen menggelegar saat ia mengejek sebelum masuk. Energi kekacauan terbelah secara alami, memperlihatkan jalan, memungkinkan Master Long Yen untuk dengan mudah melihat pemimpin kota kekacauan primordial di singgasananya. Long Yen lugas, berjalan lurus menuju singgasana di samping dan duduk. Saya di sini karena armor emas Rasian Shen. Itukah? Mata pemimpin kota berkilauan. Long Yen,
Apakah kamu sudah menemukan cara untuk menduplikasinya? Tidak. Longyan menggelengkan kepalanya. Pencipta itu terlalu kuat untuk membuat armor ini secara massal, bahkan setelah bertahun-tahun mempelajarinya, umat manusia masih belum menciptakan satu pun. Lalu kenapa kamu datang? Pemimpin kota bertanya dengan penasaran. Seseorang telah membeli salah satu armor, Master Longyan katakan. Pemimpin kota menatapnya. Jadi apa jika seseorang membelinya? Ia tahu juga. Longyan sengaja menetapkan harga pada 5 miliar, terutama untuk memaksa mereka yang tidak percaya diri untuk menyerah padanya dan mereka yang percaya diri menggunakannya hanya untuk membelinya. Mereka mungkin memiliki beberapa pertemuan yang memungkinkan mereka menggunakan keajaiban armor itu. Namun untuk memberitahunya secara pribadi, mungkinkah pembeli armor itu adalah muridmu, Luo Feng? Master Longyan katakan. Meskipun ia sudah menduga, banyak pikiran telah melesat di benaknya saat Longyan memastikannya. Muridmu berasal dari bumi, dan manusia bumi dipelihara oleh pencipta yang hebat itu. Rasyansian pun diproduksi oleh pencipta yang sama. Saya khawatir muridmu mungkin punya cara untuk menggunakan armor emas. Jadi apa jika ia bisa? Berapa banyak armor emas yang ada di dalam ras? Pemimpin kota menggelengkan kepalanya. Hal terpenting bagi ras adalah mempelajari cara membuat armor secara massal, mempelajari armor kerajaan amplifikasi tak terbatas Rasyanshan. Hanya beberapa set armor emas saja tidak berguna bagi umat manusia. Pemimpin kota dan Master Longyan, makhluk absolut seperti itu, seberapa jauh mereka melihat. Cara untuk menciptakan armor kerajaan Rasyanshan yang paling kuat adalah satu-satunya hal yang mereka cari. Sudah jelas bahwa Rasyanshan bisa membuatnya secara massal. Jelas, ada cara untuk melakukannya. Sayang sekali bahkan setelah membunuh banyak prajurit Yanshan dan mencari jiwa mereka, menggunakan semua metode, mereka masih belum menemukan jawabannya. Haha, saya tidak akan peduli tentang muridmu. Kamu sebagai guru bisa mengaturnya sendiri. Jika ia menemukan rahasia penting sehubungan dengan pertumbuhan kekuatan umat manusia, itu akan menjadi kontribusi besar. Pemimpin kota mengangguk. Serahkan padaku. Apakah tubuh utamamu sudah kembali? Longyan tiba-tiba bertanya, ekspresinya serius. Belum, pemimpin kota menggelengkan kepalanya. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Bahkan jika saya jatuh, saya akan menggunakan klon saya untuk membuat tubuh baru, menggunakan beberapa energi dan waktu. Berapa banyak kristal energi yang dibutuhkan untuk membuat tubuh lain darimu? Dan berapa banyak waktu? Itu adalah pukulan besar bagi umat manusia. Dan hilangnya tubuhmu untuk jangka waktu yang begitu lama memiliki efek besar juga. Kamu adalah kekuatan penting bagi ras kita. Longyan tersenyum. Jangan terlalu gila. Tahu kapan harus mundur. Pemimpin kota mengangguk. Saya akan pergi. Longyan berbalik dan menghilang. Di dalam istana, pemimpin kota kekacauan primordial duduk di singgasana. Longyan sudah pergi sejak beberapa saat. Meskipun Luo Feng telah menciptakan teknik puncak, pemahaman hukumnya rata-rata, pemimpin kota mengerutkan kening. Bahkan mengandalkan sayap Xiao, ia masih sangat lemah. Namun kekuatan yang ia tunjukkan sangat mengejutkan. Bahkan tidak mengandalkan sayapnya, ia masih memiliki kekuatan kaisar yang tinggi. Saya selalu tahu ia memiliki beberapa pertemuan atau harta khusus. Dan dari kelihatannya, itu seharusnya armor prajurit dan jenderal Rasyanshan. Helaan napas. Ia menghela napas. Ia sangat kecewa. Itu karena meskipun armor prajurit dan jenderal kuat, ini dibuat secara massal oleh Rasyanshan. Mereka mungkin memberinya kekuatan dewa dan sangat berguna selama fase keabadiannya. Namun saat kekuatannya tumbuh, efek armor itu menjadi semakin tidak berguna. Mereka hanya berguna secara massal. Itu hanya memiliki efek sementara pada seseorang. Saya pikir ia memiliki pertemuan besar. Atau mendapatkan beberapa harta yang diproduksi oleh alam semesta, atau dari sebelum Big Bang. Pemimpin kota menggelengkan kepalanya. Harta sejati seharusnya menjadi lebih kuat saat kekuatan seorang prajurit tumbuh. Seperti sayap Xiao di tangan seorang keabadian, hanya bisa melepaskan kekuatan rata-rata. Namun di tangan seorang kesatria, itu menakutkan. Pada tingkat master alam semesta, itu masih berguna. Ini adalah harta sejati. Ini hanya dugaan. Kita lihat apakah ia benar-benar bisa menggunakan armor emas, katanya dengan lembut. Mungkin ia tidak bisa menggunakannya dan memiliki hal-hal tersembunyi lainnya. Tapi jika ia bisa menggunakannya,
itu juga berarti ia memiliki cara khusus untuk menggunakan armor dari ras Yanshen. Umat manusia sudah tahu cara menggunakan armor sejak lama. Namun, ia tidak bisa menirunya. Selain ras Yanshen, tidak ada ras lain yang bisa menggunakannya. Sama seperti kembali selama beberapa perang pertama. Keabadian tak terhitung hancur menjadi tidak ada, dan fragmen armor prajurit dan jenderal tak terhitung hancur dan bercampur dalam sisa-sisa. Manusia kemudian tidak pernah menemukan fragmen-fragmen ini, menganggapnya sebagai bagian dari puing-puing. Dan karena armor emas tidak sepenuhnya hancur, ia dihargai dan diperlakukan sebagai harta. Selanjutnya, bab 830, dekade. Setelah Luo Feng membeli armor emas dari Aula Harta Karun di kota Aliansi Hong, ia telah menetapkan pengiriman akan dilakukan 3 hari kemudian di camp ke-26. Secara alami, bergegas dari benua utama Yanji akan membutuhkan beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Namun Luo Feng sangat cemas untuk mendapatkan armor itu. Juga, banyak kesepakatan yang ia miliki dalam menjual barang-barang dari pemuda Nashi, sebagian besar ditetapkan di camp ke-26 juga. Oleh karena itu, ia harus segera pergi. Menggunakan teleportasi negara Dewa Tanaman Pemakan Bintang, ia segera kembali ke wilayah manusia. Kali ini ia teleportasi ke ruang yang dekat dengan bintang burun kancang. Setelah terbang di alam semesta gelap selama 2 hari, ia tiba di sana dan menggunakan jalur ruang untuk menuju ke camp ke-26 di medan perang ke-7. Di dalam jalur transportasi camp ke-26, prajurit baru ada di sini. Pergi pimpin para prajurit baru. Kenapa kali ini sedikit sekali? Pemimpin prajurit baru, seorang keabadian berjubah putih dan bawahannya, semua terkejut melihat begitu sedikit dari mereka. Menurut aturan, biasanya hanya setelah 100 penguasa sektor berkumpul, mereka akan mengirim kelompok itu. Dan biasanya para penguasa domain dan tingkat alam semesta yang menyertai berjumlah beberapa ribu setidaknya. Kali ini hanya ada lebih dari 1000 dari mereka, sekitar 10 penguasa sektor. Weng, sebuah tekanan tanpa bentuk menyebar. Ekspresi keabadian berjubah putih itu berubah. Tatapannya mendarat pada seorang pemuda berarmor perak dan bersayap perak. Tekanan yang datang dari pemuda itu sangat kuat. Itu membuat keabadian ini menjadi pucat. Jadi seorang kaisar telah datang, tidak heran mereka mengirim sedikit sekali kali ini. Bintang burung kancang berani membuat para penguasa sektor, penguasa domain dan tingkat alam semesta menunggu, tetapi mereka tidak berani melakukannya pada seorang kaisar. Tuan, sabut keabadian berjubah putih. Saya tahu kemana pergi, kata Luo Feng. Setelah itu ia mengikuti jalur yang akrab di dalamnya. Adegan ini membuat keabadian dan bawahannya semua tersenyum. Kelompok prajurit baru itu berkedip. Makhluk hebat ini setidaknya pejabat juga. Tempat tinggalku sama seperti sebelumnya. Luo Feng diberi villa yang sama di dalamnya. Sepertinya tidak ada yang mengambilnya sejak saat itu. Ada 2 praktik biasa untuk distribusi ruang. Para kaisar dengan poin kontribusi yang lebih tinggi akan diberi tempat, dan selama tidak ada keabadian lain yang mengambilnya setelah ia pergi, ia akan diberi tempat yang sama setelahnya. Yang, sebuah suara bergema. Luo Feng melihat kejauhan, sekitar 100 km jauhnya di puncak gunung, berdiri sebuah villa mewah. Sebuah siluet melihat ke sana. Zima, Luo Feng tersenyum balik. Belum lama sejak kamu datang terakhir kali. Kenapa kamu kembali? Sayang sekali, Kutowa saat ini berada di Menara Bintang, kata kaisar itu dari jauh. Setelah itu ia melayang di udara dan muncul di luar pulau Luo Feng. Ini adalah prajurit ras lain dengan 3 kepala dan 1 lebih besar dari 2 yang lain. Tidak mengundang saya? Tidak berani? Silahkan masuk, kata Luo Feng. Pulau itu adalah ruang pribadi, tanpa izin tidak ada yang diizinkan masuk. Di dalam camp, tidak ada yang berani melanggar aturan ini. Belum setahun sejak kamu kembali terakhir kali, kata Sima. Saya ada urusan, karena itu cepat kembali. Luo Feng segera kembali ke benua utama Yanji setelah membeli barang-barang untuk bertarung dengan pemuda Nashi. Setelah membunuhnya dan mendapatkan papan logam hitam kedua, ia berlatih selama 3 bulan lagi sebelum kembali. Memang belum setahun.
Setelah kembali, Luo Feng bertemu dengan beberapa teman kaisar dan banyak dari mereka berkata, "Yang, kamu mengenakan armor dan sayap hitam sebelumnya, kenapa sekarang perak?" Luo Feng segera menjawab, "Armor saya sering berganti warna, dari hitam menjadi perak, bahkan mungkin akan menjadi emas segera." Ini membuat banyak kaisar tertawa. Kembali di camp. Selama hari pertama, Luo Feng cepat menyerahkan jumlah besar barang kepada Departemen Pengiriman Perusahaan Alam Semesta Virtual, mengirimkannya kepada kaisar yang ia jual. Selama hari kedua, armor emas datang. "Tuan, ini barang yang Anda pesan." Staf itu berdiri di luar pulau. "Mohon konfirmasi identitas Anda." Konfirmasi selesai. "Terima kasih." Luo Feng menerima cincin ruang. Karyawan itu membungkuk dengan hormat dan pergi. Luo Feng menggunakan energi dunianya untuk memasuki cincin dan dengan mudah menemukan satu item di dalamnya. Armor emas. Sebenarnya sejak karyawan itu tiba di camp ke-26, setiap sel tubuhnya sudah melompat dari dalam. Luo Feng tahu pada saat itu bahwa harta itu telah tiba. Ia tahu bahkan tanpa memeriksanya. Ia sangat bersemangat. Meskipun tebakannya sebelumnya memiliki peluang tinggi, tanpa merasakannya secara pribadi, tidak ada cara untuk mengkonfirmasinya 100%. Perasaan yang mendebarkan seperti itu. Seluruh tubuh saya gemetar. Mata Luo Feng menahan kegembiraan. 5 miliar elemen campuran, bahkan armor perak. Hanya dalam hal serangan jiwa dan fisik, itu bisa menghilangkan lebih dari 90% darinya. Ini cukup untuk membuat seorang kaisar bangkrut. Bahkan jika itu 50 miliar, saya masih akan membelinya. Apalagi hanya 5 untuk armor emas ini. Saya mendapatkan hal besar. Mari kita lihat. 2 yang sebelumnya adalah prajurit dan jenderal. Apa nama yang satu ini? Luo Feng dengan semangat kembali ke tempat tinggalnya dan membiarkan binatang bertanduk emas di dalam dunia internalnya mempelajari armor emas itu. Dunia internal. Padang rumput yang luas, seekor binatang bertanduk emas seperti gunung besar terletak di sana. Tiba-tiba, ia bangkit dengan cepat. Karena ia telah melatih volume kedua dari manual tanpa nama selama ini, tubuhnya terus-menerus hancur menjadi tidak ada. Karena itu, ia telah lama memaksa mutiara armor jenderal keluar dari tubuhnya. Shoo! Armor setinggi lebih dari 8 meter muncul di udara di atas padang rumput. Roar! Binatang itu mengangkat kepalanya dan melaung melihat armor emas yang kecil. Shoo! Armor yang turun tampak dipukul oleh kekuatan yang kuat, seketika menjadi seberkas cahaya emas yang tergesa ke tubuhnya. Setelah itu, ia menjadi benang-benang emas yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu dengan setiap selnya, dan jejak aneh mulai terbentuk. Di sana di dada binatang itu, di atas sisik kata Yanshen, Raja, muncul sebelum menyebar. Raja. Luo Feng berpakaian hitam menatap sisik besar di dada binatang itu. Terkejut, ia berkata, "Memang seperti yang saya duga, tingkat yang lebih tinggi dari 2 armor dari sebelumnya. Ini seharusnya armor raja." Prajurit, jenderal, raja. Aku ingin tahu apakah ada yang lainnya yang bahkan lebih kuat. Siapa peduli, armor raja ini saja memberikan tekanan besar pada binatang. Mari kita lihat apakah ia bisa memicu kekuatan penuh darinya. Armor raja, kumpul. Luo Feng berpakaian hitam menatap binatang besar di depannya. Roar! Binatang itu mengangkat kepalanya dan melaung. Emas mulai dengan cepat terbentuk di seluruh tubuhnya. Sisik hitam dengan cepat menjadi emas dan dalam sekejap seluruh binatang itu telah menjadi emas yang menyilaukan. Auranya yang kuat menyebar ke seluruhnya. Tidak cukup. Tekanannya terlalu besar. Ketiga tubuh itu semua berbagi satu kesadaran. Luo Feng berpakaian hitam mengubah ekspresinya. Binatang itu melaung dan memicu energi sungai berdarahnya. Kekuatan tubuhnya diperkuat 12 kali. Masih belum cukup. Binatang itu mulai menyusut melepaskan dewa dunia. Transformasi dewa binatang. Kemampuan alami, menggunakan segalanya.
Tubuh binatang itu terus bertumbuh dalam kekuatan. Tekanan dari armor emas berkurang lebih dari 99%. Namun ia masih merasa sakit dan tidak nyaman. Sudah jelas, binatang itu belum mendorongnya hingga ke batasnya. Tubuh binatang itu sebenarnya tidak mampu sepenuhnya memanfaatkan armor raja. Kemudian, Luo Feng memaksa mutiara armor raja keluar dan membiarkan binatang itu terus berlatih di volume kedua dari manual tanpa nama. Secara bersamaan, ia meninggalkan camp dan naik kapal selama beberapa bulan untuk kembali ke benua utama Yanji, memulai hari-hari pelatihannya, mempelajari hukum, mempelajari kebijakan bulannya, dan juga mempelajari volume kedua. Ia sesekali akan keluar untuk berburu. Itu cukup mudah baginya. Karena tubuh buminya memiliki armor perak dan sayap perak, itu membuat para prajurit di benua Yanji tahu ada prajurit manusia yang kuat bernama Yang dengan kekuatan kaisar. Ia cepat dan tak kenal takut dengan kekuatan kaisar yang tinggi dan tidak bisa diajak main-main. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Haha, saya akhirnya menyelesaikan volume kedua. Sekarang saya bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan saya. Binatang itu bisa melepaskan lebih dari 10.000 kekuatan penguasa sektor. Saya tidak percaya saya tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan armor raja sekarang. Di dalam dunia internalnya, Luo Feng berpakaian hitam melayang di udara dan menatap ke depan. Binatang itu sekali lagi menyatu dengan mutiara armor raja. Wush! Binatang bertanduk emas yang benar-benar hitam menyusut dan menjadi seperti dewa binatang kecil, seketika menjadi bentuk terkuatnya dan tertutup emas sepenuhnya. Saya sudah berhasil mendorongnya hingga batasnya. Ini benar-benar membutuhkan 10.000 kekuatan penguasa sektor untuk mendorong armor raja hingga batasnya. Binatang itu melaung dengan gembira saat bergema di seluruh padang rumput dan langit. Armor raja ini telah memberi binatang itu total 100.000 kekuatan penguasa sektor. Tubuh kaisar manusia di tingkat puncak hanya bisa menghasilkan 100.000 kekuatan penguasa sektor. Kekuatan armor raja ini luar biasa. Haha, saya tidak takut pada siapapun di benua utama Yanji lagi. Dengan tubuh yang tak kenal takut seperti itu, ia mampu sepenuhnya memblokir 100.000 tingkat kekuatan penguasa sektor, fisik atau jiwa. Itu berarti bahwa setiap serangan dari kaisar puncak dan di bawahnya benar-benar diblokir. Bahkan, serangan yang lebih kuat dari itu akan dihilangkan lebih dari 90%-nya. Dalam pertahanan, armor raja jauh lebih kuat daripada armor jenderal.